Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Jemaat My Family, apa kabar? Seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, kita yakin percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hadir di tempat ini, amin. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, oh haleluya Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih atas hari ini Tuhan. Kalau kami hari ini ada, bisa berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ini semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu selama minggu-minggu ini Tuhan. Sungguh Tuhan Kau Allah kami yang baik, Allah kami yang setia. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia-Mu. Tuhan, kiranya Kau menyucikan, mengkuduskan hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang melayani Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Memberkati pemusik, pemuji, song leader, diaken, diakonis, multimedia. Kau juga memberkati Tuhan pembicara pada pagi hari ini Bapak Andreas Nugroho Tuhan. Kau berikan hikmat akal budi Tuhan. Urapan-Mu lebih lagi Tuhan. Jadikan kami juga Tuhan jemaat yang siap dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Kau menyertai juga jemaat-Mu yang dalam perjalanan sampai ke tempat ini dengan selamat. Kau juga memberkati jemaat-Mu yang ikut ibadah online di rumah Tuhan. Kau juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, saya percaya di sepanjang 1 minggu ini kasih dan berkat Tuhan boleh menyertai setiap kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Allah kita hadir dan bertata atas setiap pujian kita. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Merangkai jagat raya, mencipta alam semesta.
pembebasan bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari katakan kiri kananmu, ini tahun Yobel. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Katakan kiri kananmu. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Katakan saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Bersama-sama katakan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Katakan yang lumpuh dan yang buta. Yang lumpuh dan yang Mari buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, mari lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi katakan, ini hari pembebasan. Ini hari pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini hari pembebasan. Katakan sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali jemaat yang kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Tuhan yang mulia. Haleluya. Haleluya. For the Lord Almighty reigns. Haleluya.
Pagi hari ini kami ada di tempat ini karena kami rindu akan Engkau. Kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwa kami mencari dan menginginkan Engkau Tuhan. Penuhi kehausan kami dengan lawatan-Mu, dengan jamahan-Mu. Kami membutuhkan Engkau hari-hari ini. Untuk kami tetap tegar, tetap kuat menghadapi realitas hidup yang ada. Dan kami percaya Allah kami tidak pernah membiarkan kami. Allah kami tidak membiarkan kami sendiri. Engkau tetap menyertai setiap langkah kami. Engkau ada dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Sebab kami percaya mukjizat masih ada bagi kami. Bahkan kami percaya firman-Mu, di tengah-tengah gunung batu, keadaan yang sulit, kami mendapatkan madu yang manis dari Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, untuk kami tetap berharap, berserah, dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Pak Wir, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang bulan ini temanya integrity, in the end time saudara. Dari 1 Petrus 4, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya percaya tidak percaya, hari-hari ini apa yang terjadi di sekitar kita itu akan mengarah kepada apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau saudara dan saya masuk kepada zaman akhir, maka tanda-tanda yang mengawali, yang menyertai, yang ada di dalam zaman akhir itu akan terjadi di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di dalam Matius 24 ada bencana, ada kelaparan, ada banjir, ada gempa, ada pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini bagian daripada segala sesuatu yang sudah dekat. Termasuk pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi juga di dalam 2 Timotius 3, kehidupan orang-orang dalam era segala sesuatu yang sudah dekat. Tantangan akhir zaman adalah gaya hidup modern, Bapak Ibu Saudara. Ini juga menjadi tantangan gereja, tantangan umat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gaya hidup masyarakat modern dengan tingkah lakunya yang mengikuti tuntutan zaman. Berpikir terbuka terhadap kemajuan. Hari ini kalau kita melihat siapa Bapak Ibu yang tidak pegang gadget, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Waktu saya kuliah dulu tahun-tahun 90-an, lagi pacaran, masih surat-suratan Bapak Ibu Saudara. Itu pun pakai perangko yang biasa, bukan kilat karena masih mahasiswa. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, semua orang terbuka terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Perubahan tersebut, bahkan perubahan ke arah yang negatif juga melawan kebenaran. Berapa banyak hari-hari ini kita disodorkan di dalam media sosial, televisi, siaran-siaran yang ada. Kehidupan Facebook dan demikian juga dengan Instagram, Twitter dan lainnya Bapak Ibu Saudara. Ada YouTube, ada banyak berita-berita kemajuan-kemajuan, tetapi kenyataannya yang terjadi ke arah yang negatif melawan kebenaran. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih, kalau kita lihat slide yang ada, maka kita menemukan itu Bapak Ibu Saudara. Semua sudah pegang Bapak Ibu Saudara. Nah demikian juga sudah beralih dari gaya hidup tradisional ke gaya hidup modern. Anak-anak Tuhan yang hidup berpegang pada kebenaran sudah dianggap kuno hari-hari ini. Kalau hari Minggu mau kemana? Gereja. Lebih baik kita sepedaan.
Mana? Gereja. Lebih baik kita jalan-jalan ini. Ini hari libur, tidak mungkin kita bisa ketemu lagi. Ini Bapak Ibu Saudara. Orang yang dianggap gereja melayani Tuhan, hari-hari ini dianggap aneh oleh dunia, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, banyak orang sudah mulai meninggalkan kebenaran. Seharusnya kalau orang bisa ke pasar, orang harus bisa ke gereja juga. Kalau orang bisa ke mall, orang juga harus bisa ke gereja. Tapi kenyataannya hari ini kita belum seperti sebelum pandemi, Bapak Ibu Saudara. Nilai-nilai itu sedang tergerus. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus tidak lagi hidup menurut kehendak Allah, tetapi menurut kehendak duniawi. Aktivitasnya bukan untuk semakin melekat kepada Yesus Kristus. Haleluya. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang hatinya haus akan Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dikatakan ya mohon maaf ini, kafe sudah menjadi tempat bercengkerama sekarang ini. Apalagi anak-anak muda ya, anak-anak muda apalagi wifi-nya gratis. Sudah Bapak Ibu Saudara ya. Tapi bukan jemaat sini. Haleluya. Lihat Bapak Ibu, waktu dihabiskan hanya untuk hilangin stres, nah begitu ya, mabuk atau dansa dugem sampai pagi. Supaya jenuh Pak, boring dengan situasi PPKM, Covid, kondisi yang ada, ekonomi makin merosot. Tapi salah di dalam membuat keputusan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Ya, dinar Bapak Ibu Saudara, nafsu duniawi, status di tengah masyarakat. Wah, haleluya. Hampir semua rata-rata yang pegang gadget, milenial, anak muda punya Facebook, punya Twitter, Bapak Ibu Saudara, termasuk saya juga. Haleluya. Tapi yang saya lakukan untuk pelayanan, saya setiap pagi mengisi Facebook saya dengan renungan harian. Sudah hampir 1 tahun lebih. Saya buat renungan tiap hari. Tema, ayat firman Tuhan, lalu penjelasannya Saudara. Kenapa? Saya tahu betul 15 Maret 2020 itu terakhir ibadah onset waktu itu. Pagi saya pelayanan di GBI dan Mogot 2 kali, lalu sorenya di kota 2 kali. Dalam pelayanan itu saya juga tumpang tangan mendoakan orang. Maret 2020. Malamnya itu saya nggak tahu, karena waktu itu belum ada PCR, belum ada genus, belum ada antigen Bapak Ibu Saudara. Nggak tahu saya kena atau tidak, pokoknya saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa tidur, sakit semuanya Saudara. Bahkan dalam satu pagi, itu sudah karena begini, ada 3 kata, dekat dengan kematian. Wah saya nangis Bapak Ibu Saudara. Serius. Saya nangis Tuhan, salah satunya anak saya masih kecil, baru 5 tahun belum. Wah itu Saudara. Dan sejak itu Bapak Ibu Saudara, yes, saya yakin ketika Tuhan masih perpanjang hidup saya, ini merupakan anugerah, kesempatan untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Setuju katakan amin. Untuk lebih lagi melayani Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih beribadah, pergunakan sebaik-baiknya untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab di luar sana banyak orang Bapak Ibu Saudara sedang terpengaruh dengan apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 tadi. Kesudahan segala sesuatu sudah genap. Maka dikatakan di sana materialisme, menghalalkan segala cara demi materi. Ada banyak di luar sana hidup hedonisme, kenikmatan dan pesta pora sebagai tujuan hidup. Haleluya. Ini kalau di Jakarta nih, wah semua Instagram apapun dipakai untuk untuk promosi Bapak Ibu Saudara. Sebagai tujuan konsumerisme, gaya hidup menghambur-hamburkan uang untuk duniawi, kesombongan, kebanggaan akan hal-hal dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata begini dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11. Di dalam konteks kesudahan segala sesuatu, Alkitab sudah ngomong begini, orang yang jahat akan bertambah jahat, orang yang keji akan bertambah keji, orang yang cemar akan semakin tercemar, tetapi orang yang kudus akan semakin kudus. Jemaat di tempat ini setuju katakan amin. Yes, orang yang beriman akan semakin beriman. Satu sisi dunia ingin menarik kita, menyeret kita untuk jatuh ke dalam dosa, untuk hidup dalam dosa.
Tetapi satu sisi kebenaran firman Allah, kita yang hari ini beribadah kepada Tuhan, biarlah kita semakin lebih giat lagi beribadah. Kita hari ini yang mencintai Tuhan, biarlah semakin lebih lagi mencintai Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita ini berintegritas? Integritas ini adalah menyatunya apa yang ada di dalam hati, apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada di dalam perkataan, dan apa yang di dalam perbuatan. Ini integritas. Sesuainya, kesamaannya, apa yang ada di dalam hati, apa yang di dalam pikiran, apa yang di dalam perkataan, ucapan, dan apa yang ada dalam tindakan. Sehingga kita bisa menguasai diri dengan baik, tidak terpengaruh dengan godaan-godaan dunia, tidak terpengaruh dengan godaan-godaan teman sahabat kita yang sudah dikuasai oleh dunia. Tetapi kita bisa menguasai diri kita, dan kita bisa tenang di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi kita bisa tenang. Kenapa bisa tenang? Karena kita percaya ada Tuhan di setiap langkah kita. Katakan amin. Tiap berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara dan saya seperti bejana di tangan penjuna. Kita bejana, Yesus penjuna. Apapun keadaan kita, maka sang penjuna akan tetap memegang bejana itu. Walaupun 1000 orang ingin menariknya ke bawah, tapi satu tangan Tuhan sudah cukup kuat dan tidak akan tergantikan untuk tetap memegang kehidupan kita. Setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih, tenang, percayalah, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, walaupun itu pahit, sakit, getir, Bapak Ibu Saudara, Bapak kita selalu punya rencana yang terbaik. Katakan amin. Bapak kita selalu memberikan yang terbaik. Pastor ngomong aja, oh tidak, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Kalau kita membaca kitab Mazmur, maka kita akan menemukan di keadaan-keadaan yang sulit, di keadaan-keadaan yang tidak nyaman, tidak mapan, Bapak Ibu Saudara, justru muncul mazmur-mazmur pujian, pengagungan, dan penyertaan Tuhan. Contohnya apa Pak? Mazmur 23 ditulis oleh Daud. Salah satu kata begini, sekalipun aku dalam lembah kelam. Saya mau tanya, Daud lagi enak atau enggak enak? Enggak enak. Tapi dia bisa menulis dalam situasi lembah kelam, gada dan tongkat Tuhan tetap menyertai setiap langkahnya. Haleluya. Nah ini sekarang seperti pujian, coba di G aja. Walau 1000 rebah kau tetaplah. Walau 10.000 takkan ku goyah, sebab Yesus. Hari-hari ini seperti pujian tadi, kadang-kadang kita nggak nyangka teman kita sudah dipanggil Tuhan, anggota keluarga kita sudah dipanggil Tuhan, yang tadinya baru telepon, baru ketemu, baru ngobrol berapa lama, tiba-tiba sudah tidak ada. Tapi Bapak Ibu Saudara dikatakan justru dalam situasi seperti ini kita tetap bisa tenang. Kenapa? Orang yang beribadah seperti saudara pagi hari ini ke gereja, orang yang tetap mencari Tuhan, maka dia akan aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Supaya dapat berdoa. Dalam doa saya tadi pagi, gereja ini yang mendengar kesaksian Pak Gembala, ini gereja ini lahir karena doa. Saya percaya. Nah, saya yakin dan percaya orang-orang yang berdoa di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang akan berdiri di tengah badai apapun dalam hidupnya. Kalau saudara dan saya banyak berlutut di hadapan Allah, maka engkau dan aku adalah orang yang paling siap untuk berdiri menghadapi situasi apapun. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah, kita katakan haleluya. Ini pendeta khotbah atau marah-marah, terserah kau. Yang penting pulang hidupmu diubahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara,
tidak mudah untuk hidup berintegritas, menyatukan hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan sama. Itu integritas Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang ada dalam hatinya yang benar, dalam pikirannya yang benar, dalam ucapannya yang benar, juga ada dalam tindakannya yang benar. Oleh sebab itu mari kita membaca Yosua 1 ayat 8. Nih, kesudahan akhir zaman sudah dekat. Supaya saudara dan saya tetap bisa menguasai diri, tetap tenang dan tetap bisa berdoa di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Baca sama-sama 2-3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian apa? Dan engkau akan, siapa yang rindu hari esokmu diberkati Tuhan? Siapa yang percaya bahwa hari esokmu akan beruntung bersama dengan Tuhan? Yes. Bapak Ibu Saudara, ayat ini muncul ketika Yosua itu sudah dekat dengan Kanaan tapi belum masuk tanah Kanaan. Dan ayat ini diucapkan oleh Tuhan, kalau engkau ingin lihat janji Tuhan yang sudah dekat dalam hidupmu itu menjadi nyata, apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi dalam hidupmu, maka sebelum meraihnya Tuhan mengucapkan ayat ini kepada Yosua. Nah, di dalam ayat ini yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah saudara dan saya, apapun yang terjadi harus tetap memperkatakan firman. Kalau memperkatakan firman itu internal, sendirian, individual, sendiri-sendiri. Tapi berikutnya juga harus membicarakan firman dalam situasi apapun. Orang-orang yang secara pribadi perkataannya adalah perkataan firman, maka ketika dia ada dalam komunitas, suami dan istri berdua, ada 2 person orang yang dibicarakan juga firman. Loh, kenapa ini penting? Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata begini, Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita katakan hari ini, itu akan berdampak kepada hari esok kita, kepada masa depan kita. Mohon maaf, kalau suami suka mengutuki anaknya, suatu saat anakmu akan memakan kutuk yang kau sampaikan itu. Kalau orang tua suka menyumpahi anaknya dengan baik-baik, suatu saat anakmu akan memakan sumpah yang kau ucapkan itu. Tetapi kalau suami, istri, orang tua selalu memperkatakan kebenaran, suatu saat kau akan lihat anakmu ada dalam kebenaran. Karena dia akan memakan buahnya, Bapak Ibu Saudara. Wow, penting ini Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang kita katakan ini akan berdampak kepada masa depan kita. Nah, Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulut bersumber dari hati. Kalau hati kita dipenuhi kasih akan Tuhan, maka ucapan-ucapan kita juga perkataan akan Tuhan. Kalau hati kita dipenuhi dengan pujian dan penyembahan akan Tuhan, maka yang keluar dari perkataan kita juga pujian dan penyembahan akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, apapun hari ini keadaan, tetaplah menjaga integritas hati, pikiran, ucapan dan tindakan tetap sesuai dengan kebenaran. Tuhan ingatkan berkenaan dengan wanita 12 tahun pendarahan. Apa yang dia ucapkan maka dia akan memakan ucapannya. Dia berkata begini, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan begitu dia menjamah jubah Yesus, maka dia memakan buahnya. Yang seharusnya menurut dokter, menurut tabib sudah 12 tahun keadaannya makin parah, tidak mungkin bisa disembuhkan. Tapi apa yang tidak bisa dibuat dunia, Allah bisa melakukannya bagi orang yang percaya kepadanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, hari ini
Biarlah dari mulut kita ini keluar kata-kata doa, kata-kata pujian, kata-kata pengagungan, kata-kata iman, kata-kata firman Allah. Tapi sulit Pak keadaannya. Apapun keadaanmu, firman Tuhan berkuasa. Setuju, katakan amin. Dia bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini, ayo dengan ibadah mendengar firman Tuhan, itu akan mempengaruhi hati dan apa yang kita ucapkan, Bapak Ibu Saudara. Seorang perwira di dalam Matius 10, Matius 8 maksud saya. Dia memberitahukan apa yang sedang terjadi di rumahnya. Dan Yesus mau pergi ke rumahnya. Tetapi perwira ini berkata, tidak usah. Cukup katakan sepatah kata saja. Sebab yang biasa aku ucapkan, kalau aku bilang pergi, pasti orang akan pergi. Kalau aku bilang datang, pasti orang akan datang. Artinya begini, apa yang aku ucapkan itu terjadi. Dan Yesus berkata, belum pernah aku jumpai orang punya iman sebesar ini. Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, ucapkan kebenaran firman Tuhan. Ada kuasa di dalamnya. Maka engkau akan memakan buahnya. Yang kedua, renungkan Taurat Tuhan. Hati, pikiran orang yang berintegritas, yang diucapkan dan yang dilakukan, itu adalah sesuai dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, merenungkan Taurat Tuhan. Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati, ke dalam jiwa kita, itu juga yang akan keluar. Kalau saya memasukkan ke dalam botol ini air putih, begitu saya tuang, maka yang keluar juga air putih, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, kebencian, kemarahan, kekecewaan, maka yang akan keluar juga hal-hal yang seperti itu. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita baca ayatnya, Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang pikirkanlah. Setuju, katakan amin. Pikirkan yang manis, pikirkan yang mulia, pikirkan yang benar. Tapi Pak, kondisinya gak enak ini Pak. Kondisinya lagi pahit, lagi sukar, lagi gersang. Tetap pikirkan yang benar. Tidak mudah, tapi harus dilatih. Dengan situasi seperti ini harus tetap berpikir yang mulia, yang suci, yang benar. Ketika Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, secara pribadi Yusuf tahu bahwa dia tidak melakukan tindakan yang amoral itu. Tetapi secara vertikal, Yusuf juga tahu bahwa Tuhan melihat bahwa dia tidak melakukan perbuatan yang amoral terhadap istrinya Potifar. Tapi dia harus masuk penjara untuk satu perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Saya mau tanya sama saudara, Yusuf kecewa dengan Tuhan? Yusuf marah dengan Tuhan? Tidak. Yusuf bersungut-sungut? Tidak. Kenapa kok bisa begitu, pendeta? Karena pikirannya dikuasai oleh Taurat Tuhan. Dan pikiran ini akan menjadi arena peperangan rohani. Yang membuat kita bisa resah, gelisah, gak bisa tenang, sehingga gak bisa berdoa. Boleh ditampilkan Matius 16 ayat yang ke-23. Haleluya. Kalau pikiran saudara dan saya sesuai dengan Filipi 4 ayat 8. Sudah? Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan
apa yang dipikirkan manusia. Jadi suatu saat Yesus pergi ke Yerusalem untuk menggenapi misi kasihnya, menyelamatkan manusia dengan cara dia dianiaya, disiksa dan menderita. Tetapi Petrus berkata, "Guru, sekali-kali engkau tidak akan mengalami itu." Tetapi ayat 23-nya, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Kalau pemain keyboard itu Petrus, saya ngomong apa? Enyahlah engkau iblis. Tidak enak saudara. Sebab apa yang kau pikirkan tidak selaras dengan pikiran Allah. Tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Benar. Saudara sekolah, pendidikan, punya pengetahuan. Tapi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita pikirkan harus selaras dengan Filipi 4 ayat 8. Sekalipun pahit, getir, harus tetap berpikir yang manis. Setuju, katakan amin. Harus tetap berpikir yang mulia. Dan percayalah, Allah tidak pernah salah mengizinkan apapun terjadi dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah keliru. Dia selalu merancangkan yang terbaik, katakan amin. Haleluya. Renungkan Taurat Tuhan. Sebab orang yang merenungkan Taurat Tuhan, dia memiliki integritas dalam hidupnya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan tetap bisa menguasai dirinya. Dia akan tetap tenang. Bahkan dia tetap bisa berdoa. Dengan berdoa, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin oleh karena tangan Tuhan. Izinkan Roh Kudus memperbaharui pikiran kita hari-hari ini, supaya dalam situasi apapun kita tetap dikuasai oleh kebenaran. Berpikir yang benar, berpikir yang suci, berpikir yang mulia. Ketika difitnah tetap berpikir yang benar. Ketika dicaci maki tetap berpikir yang mulia. Ketika mengalami keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, tetap berpikir yang manis. Maka aku akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, bertindak hati-hati. Bertindak sesuai dengan kebenaran, tidak gegabah atau sembarang. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan situasi yang ada dibutuhkan ini. Hati-hati, artinya apa? Apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, harus tetap sesuai dengan kebenaran. Apalagi akhir zaman kayak begini, Tuhan ingatkan saya begini. Satu kali, Daud dengan Abisai itu mendapati Saul sedang tertidur pulas di gua Adulam, 1 Samuel 26. Lalu Abisai ngomong begini, ini waktunya Tuhan. Tuhan menyerahkan musuhmu, Saul. Kamu tinggal tancepin pedang, Saul mati. Maka kamu tidak akan dikejar-kejar lagi, menjadi buronan. Nyawamu tidak akan terancam, Daud. Engkau nggak akan menderita lagi, engkau nggak akan susah, engkau nggak akan kehilangan. Ingat saudara ya, Daud itu kehilangan fasilitas, posisi, kedudukan itu gara-gara Saul. Dia minta roti, dia pura-pura gila tidur di gua. Gara-gara siapa? Saul. Sekarang Saul dari depan matanya. Ada lagi orang berkata, ini waktu Tuhan. Uduh. Tapi Daud orang yang bertindak hati-hati. Dia tidak akan melawan kebenaran. Sehingga ketika Abisai berkata begitu, Daud ngomong begini, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Artinya aku tidak akan gegabah, tidak akan sembarangan bertindak. Aku akan tetap bertindak sesuai dengan kebenaran. Ini juga yang perlu hari-hari ini dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ketika engkau tetap berhati-hati dalam segala tindakan dan keputusanmu, engkau akan tetap menjadi pribadi yang tenang dalam goncangan badai. Setuju, katakan amin. Orang yang dapat menguasai diri dan orang yang tetap bisa berdoa di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, setiap langkah harus sesuai dengan track Tuhan. Tindakan yang penuh dengan ketapatan, tidak terpengaruh dengan tantangan. Haleluya. Bertindak hati-hati. Contoh lagi, dikit lagi gak apa-apa ya Pak. Haleluya. Lewat dikit gak apa-apa. Oke.
Nah, satu kali ketika Daud lari dari istananya karena dia didongkal, dimakar oleh anaknya sendiri Absalom. Dia lari sampai suatu saat di pinggir sungai ada Simei mengutuki Daud. Ini psikologinya Daud ini lagi gak enak, saudara. Mas, anak yang dibesarkan, saya juga punya anak, saudara. Yang dibesarkan, haleluya. Kadang-kadang bangun malam bangunin kita, Dedi. Nah, saya Nugroho, tapi anak saya panggil saya Dedi. Dedi ngapain? Aduh, saudara ya, kamar kecil, oke lah. Setelah gede, makar terhadap bapaknya. Waduh. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat anakmu kayak gitu, ingat sudah ada dalam Alkitab contohnya, tapi respon yang benar. Setuju, katakan amin. Begitu Daud meninggalkan istana, di seberang sungai ada Simei mengutuki Daud. Mengutuki Daud. Saya bisa merasakan secara psikologi. Udah, sama anak, lisan, ngomong gak bener lagi. Tiba-tiba Abisai lagi ngomong, Tuan, Daud tinggal perintahkan aku seberang sungai. Gak usah Tuan lah, aku aja yang seberang sungai. Ku penggal tuh kepala orang itu. Daud bertindak hati-hati. Daud berkata gini, apa urusanmu dengan itu Abisai? Kalau Tuhan yang menyuruh itu, aku pun gak bisa buat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ini lihat dengan perspektif yang benar. Apapun sekalipun itu gak enak, sekalipun itu pahit. Kalau saudara melihat dari perspektif Tuhan, engkau tidak akan gegabah. Engkau tidak akan sembarangan. Bahkan engkau bisa memaknai segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan di hari esok kita. Saya akhiri dengan ayat ini. Bapak Ibu Saudara, dikatakan hasilnya apa? Hidupmu akan berhasil dan beruntung di hari esok. Amin. Saya tutup dengan ayat ini, Yosua 21 ayat 45. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya. Setuju, katakan amin. Siapa yang rindu semua janji Tuhan terpenuhi dalam hidupmu? Sekalipun hari ini kita sedang mengalami padang gurun yang gersang dalam tanda petik situasi yang sulit, kita tetap menemukan madu yang manis dari Tuhan. Janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena kita punya hidup yang berintegritas. Tidak terpengaruh dengan apa yang sudah menjadi ciri-ciri dunia modern hari ini. Kita tetap bisa menguasai diri, tetap tenang, tetap bisa berdoa. Dengan cara apa? Memperkatakan firman Allah. Apapun yang terjadi, tetap memperkatakan kebenaran firman. Apapun yang terjadi, tetap merenungkan Taurat Tuhan. Dan apapun yang terjadi, tetap bertindak hati-hati. Sampai akhirnya, masa depannya, semua yang dijanjikan Tuhan digenapi. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan
dengar baik-baik. Orang yang berintegritas, apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat sesuai dengan kebenaran. Hari-hari ini integritas itu yang membuat kita tetap bisa kuat, tetap bisa tenang, bahkan tetap bisa menguasai diri dan tetap berdoa di hadapan Allah. Orang yang berintegritas, maka perkataan-perkataannya sesuai dengan kebenaran. Orang yang berintegritas, maka yang dia renungkan oleh Taurat Tuhan, sehingga dia melihat segala sesuatu dari sudut kebenaran yang manis, yang suci, yang mulia, sehingga dia tidak stres dengan kondisi yang ada, tidak depresi dengan keadaan yang ada. Bahkan orang yang berintegritas ditunjukkan dengan tindakan yang hati-hati, tidak gegabah, tidak sembarangan, tetap memilih bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dikatakan hari esokmu akan berhasil, hari esokmu akan penuh dengan keberuntungan, hari esokmu akan penuh dengan berkat Tuhan. Ini yang dikatakan firman Allah. Semua yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak digenapi, semua digenapi. Setuju, katakan amin. Engkau yang percaya, Tuhan, aku mau hidup berintegritas. Hatiku, pikiranku, ucapanku dan perbuatanku selaras dengan kebenaran-Mu. Mari angkat tangan kananmu. Haleluya. Radabakanamu shandabakanamu. Roh Kudus, Engkau mampu menjamah dan melawat, mengubah setiap anak-anak-Mu di tempat ini pagi hari ini, sehingga dalam situasi apapun kami sudah dekat dengan janji Tuhan. Kami juga sudah dekat dengan zaman akhir ini. Tetapi yang akan kami raih, semua yang dijanjikan Tuhan digenapi dalam hidup kami. Buat kami hidup berintegritas. Hati kami, pikiran kami, ucapan kami, perbuatan kami selaras, sepadan, sesuai dengan firman-Mu. Apapun yang terjadi, kami akan tetap berdiri di atas firman-Mu. Kami akan tetap bertahan di dalam firman-Mu. Kami akan tetap berjalan sesuai dengan firman-Mu. Lawat anak-anak-Mu di tempat ini. Sembah Dia. Radabakana maralabaya namaralabaralabaralabaralabaralabar. Shadap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 
Inilah komitmen kami, deklarasi kami. Yang bimbang Tuhan teguhkan, yang goyah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan bangkitkan kembali. Yesus bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Haleluya. Karena Yesus, sekali lagi katakan, yes, bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan. Amin. Bukan bertobat karena Yesus selalu, karena Yesus selalu, karena Yesus selalu menopang. Dengan iman katakan, hidupku. Setuju, berikan tepuk tangan dan katakan haleluya. Haleluya.
percaya justru dalam situasi yang sulit kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat kuasa Tuhan. Bahkan kami akan menerima mukjizat dan berkat Tuhan. Janji Tuhan digenapi dengan sempurna atas hidup kami. Karena kami mempertahankan hidup yang penuh dengan integritas. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami renungkan, apa yang kami perbuat selaras, sepadan, sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh luar biasa firman yang telah kita dengar hari ini, yang mengingatkan kita di hari-hari terakhir kita harus tetap mendekat dan melekat pada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Ibrani 10 ayat 25 katakan, Pastor Lu apresiasi kepada semua jemaat My Family di Tiara yang tetap mengutamakan Tuhan, pagi-pagi sudah mencari Tuhan walaupun hujan lebat di luar, walaupun kondisinya banyak orang lebih memilih activity yang lain. Tapi kita harus ingat pesan dari Pak Andreas Nugroho tadi, seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Daniel, seperti apa yang kita lihat di Alkitab, orang-orang yang mengalami ujian api. Karena kita sudah di akhir zaman, ini times of fire. Ada ujian api yang datang untuk memurnikan apakah kualitas kita ini adalah emas, bukan kayu, rumput kering atau jerami. Itu kelihatan pada saat ujian itu datang, seperti gereja di Smyrna yang mengalami suffering. Apakah tetap memiliki daya tahan? Karena hari-hari ini kita melihat ada pressure, ada tekanan ya, yang sedang dihadapi begitu banyak orang percaya dan juga orang-orang di dunia ini. Satu belum selesai, muncul lagi yang lain. Sekarang dunia sudah panik tentang apa yang ada di Afrika. Semua sudah panik, sudah travel ban ya, dari Europe, dari Singapura, Malaysia ya. Kita doakan Indonesia supaya juga pemerintah kita bijak saudara ya dalam menghadapi ini. Kemudian ada poverty karena pandemi. Lalu ada persecution, aniaya. Tapi pesan Tuhan untuk kita semua, kalau kita mau menjadi pemenang seperti yang tadi kita dengar, maka Tuhan akan memberikan kepada kita berkat seperti 7 gereja di kitab Wahyu. Ada medali-medali yang sudah Tuhan sediakan untuk setiap kehidupan kita, yaitu ada pohon kehidupan, ada kemenangan dari Tuhan, ada mana yang tersembunyi, dan ada kitab kehidupan bagi orang-orang percaya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya akan close dengan ini. Thank you Pak Andreas yang sudah jauh-jauh datang dari Jakarta untuk memberkati kita. Hidup kita ini seperti pelari maraton saudara. Kalau pelari maraton yang profesional tidak akan lari terlalu cepat di awal, tapi konsisten. Seperti Bapak Ibu konsisten beribadah. Tapi sudah kalau mencapai menjelang garis finish, harus sudah all out dengan seluruh tenaga hati kita untuk mengasihi Tuhan. Dan kita akan mencapai garis finish dengan baik, finishing well, dan mendapat mahkota dari Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sementara persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan warta. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Tema kita di bulan ini adalah Integrity in the End Times. Di masa akhir-akhir ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan setia beribadah di GBI My Family, di cabang-cabang yang terdekat dengan tempat tinggal Anda. Adapun juga ibadah kita dilakukan secara online maupun onsite, dan pastinya tetap mengikuti protokol kesehatan.
Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Dr. Lugemin Aziz MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 WIB dan pukul 10 WIB. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus dan hanya 1 jam saja, serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Lugemin Aziz MTH pada pukul 11.30 WIB. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus dan hanya 1 jam saja, serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh keluarga muda, kaum muda, dan yang masih berjiwa muda untuk dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Sekian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, ini adalah closing dari bulan ini, dan minggu depan kita akan memasuki tema yang baru di bulan Natal, yaitu The Birth of Integrity. Kami mengajak seluruh Bapak Ibu, kerabat, sahabat bisa diajak dengan keluarga untuk beribadah bersama, disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ketenangan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami dan terang yang menyinari seluruh kehidupan kami. Kami percaya hidup kami ditopang oleh firman-Mu, agar kami semuanya bertindak hati-hati dalam melakukan apapun. Engkau memberikan supernatural wisdom, Allah, sehingga hidup kami melangkah bersamamu. Karena kami percaya kami tidak pernah sendirian. Engkau yang berjalan bersama kami, seperti Engkau berjalan bersama dengan Daud, bersama dengan Yusuf. Maka Engkau terus menyertai kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Nugroho yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati pelayanan hamba-Mu di divisi teologi dan pengajaran di GBI Gatot Subroto. Berkati hamba-Mu pemimpin rohani Pak Niko Nyotora Harjo dan seluruh tim yang terus memberitakan Injil Kerajaan Allah bersama kami di tempat ini di GBI My Family. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat-Mu yang setia, yang terus beribadah bersama, dan juga berkati setiap tangan dan hati yang telah memberi persembahan bagi-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati persembahan umum, syukur dan persepuluhan serta pembangunan rumah Tuhan, di mana hari-hari ini Tuhan kami percaya ada mujizat dari-Mu menjelang pelunasan untuk pembangunan GB Podomoro pada bulan Mei yang akan datang. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan keluarga demi keluarga di tempat ini dalam pelindungan dan penyertaan-Mu, serta
pemeliharaanmu. Dan memasuki bulan yang akan datang, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, agar tidak ada lagi terjadi spike gelombang-gelombang berikutnya dari pandemi. Tapi Engkau memberikan hikmat, kebijakan bagi pemimpin bangsa dan Kementerian Kesehatan dan jajarannya, agar cepat dalam mengatasi dan cepat dalam membentengi dalam perjalanan turis-turis yang ada dari luar negeri. Kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau membawa pemulihan segala bidang bagi bangsa Indonesia memasuki tahun yang akan datang. Dan doa kami juga untuk kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Dan kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah di sesi pagi ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.